Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Oke abang kakak, hari ini materi kita masih di tema 8, masih tentang lingkungan sahabat kita. Dan subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran kita hari ini sudah masuk yang baru ya nak, yaitu pembelajaran keempat, 5, dan 6. Nah, abang kakak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih bagusnya kita berdoa dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Semoga setelah video pembelajaran ini Miss jelaskan, abang kakak bisa lebih paham ya nak. Nah, abang kakak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan jenis-jenis usaha masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi keragaman sosial di lingkungan sekitarnya berdasarkan jenis usaha. Yang ketiga, menjelaskan pengertian tangga nada diatonis mayor dengan benar. Yang keempat, menjelaskan pengertian tangga nada diatonis minor dengan benar. Yang kelima, memahami sikap toleransi dalam keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi keragaman yang ditunjukkan dalam permainan tradisional anak. Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian, abang kakak. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Nah, berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Check it out. Pertama adalah perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri besar dan ada industri yang kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya adalah industri mobil. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah kecil. Contohnya industri mebel. Oke abang kakak, paham ya nak? Bedanya industri besar dan industri kecil. Nah, ciri-ciri usaha perindustrian ini adalah yang pertama, memiliki modal yang besar, memiliki tenaga kerja yang handal, mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, kemudian berusaha menghasilkan produk yang berkualitas, kemudian menyediakan layanan purna jual. Ya, abang kakak ya, contohnya seperti industri kecil kan contohnya pembuatan mebel. Nah, pembuatan mebel ini ada yang langsung jadi dan ada yang setengah jadi ya nak. Yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Tanpa ada perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Ya bang kakak, contohnya adalah jual beli yang ada di pasaran, supermarket, dan lain-lainnya nak. Dimana ciri-ciri perdagangan ini adalah mempunyai tempat penyimpanan barang yang dibeli oleh produsen sebelum dijual lagi kepada pengguna atau konsumen. Kemudian yang kedua, mengemas barang dagangan dengan baik dan menarik bagi konsumen. Yang ketiga, menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen dalam memperoleh dan membayar barang dagangan.
Nah, jelas sekali ya ciri-ciri untuk usaha perdagangan. Yang ketiga adalah jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain, yaitu konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya, pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Nah, untuk ciri-ciri usaha jasa ini adalah yang pertama, mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan, kemudian yang terakhir menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Nah, itu dia untuk ciri-ciri usaha jasa ya, Nak. Selanjutnya kita akan melihat lagu syair dan lagu Kampungku. Oke, sama-sama kita dengarkan ya, Nak. Nah, dari syair dan lagu yang sudah kita dengarkan, apakah itu termasuk jenis lagu yang bertangga nada diatonis mayor atau minor? Nah, kita lihat. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Ada diatonis yang memiliki 8 tangga nada, kemudian ada yang dibagi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. C, D, E, F, G, A, B, C 1, di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I. Untuk satu kedua, jaraknya atau interval nadanya adalah 1, 2 ke 3 1, 3 ke 4 setengah, 4 ke 5 1, 5 ke 6 1, 6 ke 7 1, dan 7 ke I setengah.
di mana jika digambarkan, maka tangga nada diatonis mayor akan bergambar sebagai berikut. Perhatikan ya nak, lama-kelamaan tangga nadanya akan naik. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya sebagai berikut. Pertama, bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau sol atau 3 mi dan diakhiri nada 1 yaitu do. Nah, intinya kalau untuk tangga nada diatonis mayor, ciri utamanya kamu bisa melihat dari bunyi lagu atau syairnya, apakah gembira atau sedih. Kemudian tangga nada diatonis mayor selalu diakhiri dengan nada 1 yaitu do. Ya nak, paham ya nak? Jadi lagu yang sudah kita dengarkan tadi adalah termasuk jenis tangga nada diatonis mayor. Oke, kita dengarkan lagi lagu Syukur. Jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka. Syukur aku hanjurkan ke bawah duli Tuhan. Dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan azas rukunmu. Pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka. Syukur aku hanjurkan ke hadapanmu
Oke, dari lagu syukur tadi sudah sangat jelas ya nak, dia termasuk ke dalam contoh tangga nada diatonis minor, di mana untuk tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Nah, perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut. A, B, C, D, E, F, gis A, di mana 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk interval nadanya 6 ke 7 itu 1, 7 ke 1 setengah, 1 ke 2 1, 2 ke 3 1, 3 ke 4 1, 4 ke 5 setengah, dan 5 ke 6 1. Nah, kalau kita gambarkan berikut ya nak, juga memiliki tangga nada itu lama-kelamaan naik. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, pertama lagunya bersifat sedih, kemudian yang kedua lagu kurang bersemangat, kemudian yang ketiga melodi lagu diawali dan diakhiri nada 6 yaitu la. Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 yaitu mi dan diakhiri nada la. Nah, sangat jelas perbedaannya ya nak. Kalau untuk tangga nada diatonis minor ini, lagu-lagunya bersifat sedih, kemudian setiap nada akhir pasti diakhiri nada 6 yaitu la. Jelas ya nak untuk perbedaannya? Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Kita lihat videonya ya. Sebelum kita buka videonya, pada hari Minggu 11 Desember 2016 digelar acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Acara ini biasanya digelar setiap tahun. Tujuan digelarnya acara ini adalah supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan kebudayaan. Kita lihat sama-sama ya. Nah, itu tadi ya nak, beberapa jenis permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia di setiap tahunnya di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, saat ini sangat dibanjiri dengan permainan digital melalui alat-alat elektronika. Dengan permainan digital itu anak merasa tidak perlu bermain dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, permainan tradisional menjadi jurus ampuh agar anak-anak kembali kepada nilai-nilai kebersamaan. Nah, kita sudah melihat ya perkembangan teknologi, salah satunya adalah handphone atau alat genggam yang ada kita rasakan sekarang, justru memberikan kita efek yang untuk tidak mengenal permainan-permainan tradisional anak. Sementara permainan tradisional anak ini sangat dirindukan ya nak, sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, kita akan melihat beberapa jenis permainan tradisional anak. Ada yang main petak umpet, lompat tali, kemudian engklak ya, dan lain-lain. Jadi ada lompat tali, dan lain-lain, masih banyak permainan tradisional anak yang harus kamu ketahui. Oke? Kemudian di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105 ternyata sudah dijelaskan materi yang sudah kita pelajari ini nak, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qul i'malu
fasayarallahu ala amalakum wa rasuluh wal mu'minuna wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan maka akan memberikan hasil yang baik untuk kita sendiri ya nak. Jadi bekerjalah atau berbuatlah sebaik mungkin supaya hasil yang datang atau kembali kepada kita maka akan baik lagi. Oke. Itu tadi materi kita hari ini ya nak. Semoga tetap semangat belajar dari rumah meskipun masih jarak jauh. Pesan Miss untuk hari ini adalah tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker setiap keluar rumah, jangan lupa konsumsi buah-buahan yang kaya akan serat, kemudian sayur-sayuran juga, kemudian jangan lupa perbanyak minum air putih, banyak istirahat, banyak olahraga, dan jangan lupa untuk anak-anak Miss yang perempuan selalu menggunakan jilbab ya nak. Dan untuk anak-anak Miss semuanya, tetap laksanakan dan dirikan sholat 5 waktu. Terima kasih untuk waktu abang kakak semuanya. Miss ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.